Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah Eta Parera. Saya dari kelas 5B D4 Akuntansi Sektor Publik dengan NIM 22231427818. Pembahasan kali ini yang saya bahas ialah tentang aset lancar. Poin pertama yang akan dibahas ialah definisi kas dan setara kas. Pengertian kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan pengertian setara kas adalah investasi jangka pendek siap dicairkan menjadi kas, bebas resiko perubahan nilai yang signifikan, serta jatuh tempo maksimal 3 bulan terhitung tanggal perolehannya. Yang kedua, unit pengelola kas dan setara kas. Pada pemerintah pusat, 1. BUN atau Bendahara Umum Negara. Kas dan setara kas yang dikelola oleh BUN atau kuasa BUN terdiri atas: yang pertama, Kasetkas pada RKUN dan sub RKUN di Bank Sentral. Yang kedua, Kasetkas pada rekening pemerintah lainnya di Bank Sentral atau Bank Umum. Yang ketiga, kas pada rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dikelola kuasa BUN. Yang keempat, rekening khusus atau special account pemerintah. Yang kedua, kementerian atau lembaga. Yang pertama yaitu kas di bendahara penerimaan, yang kedua kas di bendahara pengeluaran, yang ketiga kas pada BLU, yang keempat kasetkas lainnya yang dikelola kementerian atau lembaga yang dapat berupa pendapatan. Selanjutnya yaitu unit pengelola kas dan setara kas. Pengakuan dan pengukuran penerimaan dan pengeluaran kas pemerintah dapat dilakukan dari: yang pertama, penerimaan atau pengeluaran kas dari BUN diakui pada saat diterima di rekening milik BUN. Yang kedua, penerimaan kas melalui rekening Kementerian Negara atau lembaga diakui pada saat diterima kas tunai oleh bendahara atau diterima di rekening kas Kementerian Negara atau lembaga. Transaksi kas dapat terjadi berupa: yang pertama, penerimaan kas, yang kedua, pengeluaran kas. Selanjutnya, piutang jangka pendek. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh suatu entitas yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Selanjutnya yaitu jenis piutang jangka pendek. Terdapat 7, yaitu yang pertama piutang pajak, yang kedua piutang bukan pajak, yang ketiga bagian lancar tagihan penjualan angsuran, yang keempat bagian lancar tagihan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi, yang kelima bagian piutang jangka panjang, yang keenam beban dibayar di muka atau uang muka belanja, yang ketujuh piutang transfer ke daerah. Selanjutnya definisi dari persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, persediaan merupakan aset yang berupa, yaitu yang pertama, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Yang ketiga, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang keempat, barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak dan cadangan beras. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran persediaan. Persediaan diakui pada saat yang pertama yaitu potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua, diterima atau hak kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah. Selanjutnya, definisi dari investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Selanjutnya, jenis investasi jangka pendek, yaitu terdapat 4, yaitu yang pertama deposito berjangka waktu lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan atau dapat diperpanjang secara otomatis. Yang kedua, surat utang negara, jangka pendek dan sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga, saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca. Yang keempat, reksadana. Sekian dari